Hai, kembali lagi bersama kami di GeoSoftware Community. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai data raster, data elevation model, dengan menggunakan QGIS. Jadi, data yang akan kita gunakan adalah data DEM, di mana data DEM itu saat ini bisa diperoleh secara gratis melalui websitenya yang populer adalah SRTM dengan resolusi spasial 90 meter dan 30 meter. Hal yang perlu diperhatikan adalah luasan area yang akan diteliti. Jika luasnya lebih dari satu kabupaten, disarankan menggunakan DEM dengan resolusi rendah untuk mengurangi beban waktu dan kerja pada perangkat Anda. Selain itu, untuk resolusi tinggi pada area yang sangat luas, juga tidak akan berpengaruh apa-apa pada visualisasi, karena tetap saja tampilannya akan terlihat kecil. Sebelumnya, pada video ke-4 dan ke-5, kita telah mendownload data secara gratis dan legal. Nah, pada video kali ini, kita menambah satu link download lagi untuk SRTM 90 meter. Link downloadnya adalah seperti pada tampilan layar. Kemudian, kita masuk seperti ini. Tidak perlu melakukan registrasi. Tinggal klik SRTM data. Kemudian, tampilannya seperti ini. Kita zoom ke wilayah yang akan kita download. Kita pilih tile size-nya 5x5 degree, kemudian kita search, kemudian kita klik wilayahnya. Contoh di sini kita mengklik wilayah Pulau Jawa. Ada 2 kotak. Kemudian setelah kita klik, kita ditampilkan pada halaman download ini. Di bagian bawah terdapat link downloadnya, download SRTM, untuk satu kotak. Untuk previewnya, seperti ini. Kita klik Demnas. Cara ini telah kita lakukan pada video ke-5, di mana kita mendownload data raster menggunakan salah satunya adalah menggunakan data dari Demnas. Di sini kita klik menu download, klik Demnas. Nah, jika belum melakukan registrasi, klik register di sini. Jika sudah, kita tinggal mengisi alamatnya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman yang tadi, Demnas. Nah, pada video kali ini, kita akan mendownload data Demnas dari daerah Kota Palu, atau sekitar Kota Palu. Jadi, kita menyesuaikan dengan data raster yang telah kita gunakan untuk proses georeferencing. Di sini ada Kota Palu. Nah, misalkan kita akan mendownload Demnas dari Kota Palu. Kita ambil ini, 1, 2, klik menu ininya, kemudian 3, dan 4. Oke, itu untuk data rasternya. Pada bagian DEM processing, secara umum kita akan melakukan 2 proses atau 3 proses, yaitu merge atau menggabung data DEM-nya, kemudian mask memotong data DEM, dan interpolasi. Kemudian kita bisa melakukan hillshade, slope, dan membuat kontur. Selain itu, masih banyak analisis-analisis lain untuk data raster, tapi untuk pada video kali ini kita membatasi pada 3 metode tersebut. Khusus untuk hillshade dan slope, di sini kita akan membahas sedikit. Hillshade adalah membuat efek 3D dengan menggunakan kombinasi bayangan dari arah datang dan sudut datangnya cahaya. Kemudian, parameter yang berpengaruh lainnya adalah nilai Z-faktor, di mana nilai Z-faktor ini merupakan nilai perbesaran atau nilai perbandingan antara horizontal dengan vertikalnya. Semakin tinggi nilai Z-faktor, maka nilai vertikalnya akan lebih besar dibandingkan horizontalnya. Nah, Z-faktor ini akan perlu diubah jika koordinat yang kita gunakan masih berkoordinat geografis. Jika sudah berkoordinat proyeksi, misalkan UTM, maka tidak perlu diubah, Z-faktornya sama dengan 1. Jika yang masih geografis, maka kita ubah, baik entah salah satunya bisa rasternya yang kita ubah ke proyeksi, atau nilai Z-faktornya yang kita ubah. Nah, ini adalah gambaran jika nilai Z-faktornya lebih tinggi, sementara ini yang sampingnya adalah nilai Z-faktornya yang sudah sesuai. Nah, jika kita ingin mengubah nilai Z-faktornya, maka digunakan persamaan 1 berbanding 111.320 dikali kosinus L, di mana L itu adalah lintang. Untuk lintang sendiri, itu satuannya derajat, maka perlu diubah ke satuan radian. Rumusnya adalah
Rumusnya adalah lintang dikalikan pi per 180. Nah, selain itu, ini juga sudah terdapat preset untuk nilai z-faktor pada beberapa lintang, misalkan 0 sampai 10 itu adalah 0,0000898 untuk satuan meter, lintang 10 derajat, 20 derajat, sampai lintang 80 derajat, nilai z-faktornya adalah seperti ini. Untuk dalam met feet, itu satuannya seperti ini. Berikutnya adalah slope atau kelerengan. Jadi, sudut kelerengan atau kemiringan permukaan bumi dihitung dalam satuan derajat atau persen. Misalkan kita punya gunung seperti ini, kita punya gunung, kemudian kita berdiri di titik A, kita melihat ke titik B, maka itu akan ada sudut yang dibentuk antara A dengan B. Sementara jarak horizontal antara A dengan B pada peta itu seperti ini. Yang bagian ini, yang vertikal itu adalah elevasinya secara vertikal. Atau pada gambar lain, misalkan, dari A ke B, titik A ini lebih tinggi dibandingkan titik B. Titik A di ketinggian 3.600 meter, sementara titik B pada ketinggian 2.500 meter. Ketika kita gambarkan kurang lebih seperti ini, A di sini, B di sini, dan sudut ini adalah sudut slope-nya. Jadi, A ini adalah elevasinya, A ke B itu adalah lerengnya secara miring, diagonal, sementara horizontalnya itu seperti ini pada peta, jarak A ke B secara horizontal seperti ini. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. Untuk satuan derajat, tangen alfa sama dengan elevasi dibagi dengan jarak petanya, jarak A ke B di peta. Itu kita akan memperoleh besaran tangen alfa, kemudian tangen alfanya kita inverse atau arcus tangen alfa dapatlah sudut lerengnya. Perhitungan lain bisa menggunakan persen, di mana rumusnya sama saja, tangen alfa dikali sama dengan elevasi per jarak peta, di mana alfanya adalah dalam persen, elevasi per jarak peta dikali 100%. Jadi, untuk tangen 45 derajat itu bernilai 1, maka persentasenya adalah 100%. Setelah data di-download, maka kita perlu memasukkannya ke dalam satu folder yang sama, kemudian kita masukkan ke dalam QGIS. Di sini kita menggunakan 4 data, datanya kita drag ke dalam QGIS, hasilnya seperti ini. Jika kita lihat, pada samping kanan dari layer ini terdapat simbol tanda tanya. Artinya, data tersebut belum memiliki sistem koordinat. Untuk Demnas, menggunakan sistem koordinat 4326, kita tinggal pilih. Jadi, kita perlu masukkannya satu persatu. Sudah sampai di sini, kita perlu melihat informasi dari raster ini. Informasinya, kita tinggal double klik, kemudian klik information. Di sini kita lihat CRS-nya adalah 4326. Data type-nya adalah float32. Kemudian bentuknya adalah geotiff. Berikutnya, kita akan menggabung data rasternya. Klik raster, miscellaneous, merge. Input layer, kita akan memilih keempat layer ini. Select all, oke. Output data type, ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Data raster kita, informasinya adalah float32. Yang lainnya kita biarkan default. Kemudian merge-nya, kita klik Save to File. Save. Run. Kita akan memotong data rasternya. Misalkan kita akan membuat polygon, kita buat dari scratch layer, klik scratch layer-nya, kita pilih polygon. Oke, sudah ada di sini. Kita akan membuat polygon dulu. Misalkan area yang akan kita teliti adalah seluas ini. Sudah selesai, klik kanan, save. Kita akan memotong rasternya.
klik raster, extraction, clip raster by mask layer. Input layernya adalah yang telah kita merge, mask layernya adalah poligonnya, source-nya adalah 4326, targetnya kita akan mengubah koordinat dari data DEM kita ke zona UTM 50S. Kenapa 50S? Karena daerah kita ini di sekitar Kota Palu itu zona UTM-nya adalah 50S. Biarkan yang lainnya default, save file, run, close. Yang lainnya kita nonaktifkan. Nah, kita telah memiliki raster seperti ini. Jika kita perhatikan, di luar area kita ini memiliki area yang berwarna hitam. Yang hitam itu kita akan identify, nilainya adalah 0. Nah, untuk menghilangkannya, double klik Demnas Mask, transparansi, additional no value, karena nilainya tadi 0, kita isi 0. Oke, nah sudah hilang. Sekarang kita akan mewarnai raster kita. Double klik ini, simbologi. Jika kita perhatikan, pada data vektor, bagian simbologinya ada pilihan single symbol, categorize, graduated, dan lain sebagainya. Tetapi untuk data raster, pilihannya adalah seperti ini, multiband, palette, single band pseudo color, dan hill shade. Untuk mewarnainya, kita akan memilih pseudo color. Warnanya sudah seperti ini. Value-nya ini adalah informasi elevasi. Kemudian kita akan mengganti warnanya. Klik warnanya. Kemudian create new color ramp. Kita pilih adalah katalog CPT City. Oke. Kita pilih topografi. Kemudian kita pilih elevation. Bisa yang ini atau yang ini. Nah, kita akan coba yang Wiki Swasner dulu. Oke, apply. Hasilnya seperti ini. Kalau yang satunya lagi, nah di sini kita bisa bebas memilih warnanya. Seperti ini. Nah, kita akan kembali ke yang warna sebelumnya. Warnanya seperti ini. Kita bisa mengatur interval warnanya. Jika kita lihat, intervalnya dari 85, 500, 1000, 1500, dan 2000. Kita bisa mengaturnya. Pada bagian modenya, kita ganti ke equal interval. Seperti ini. Nilai terendahnya adalah 85. Kita ganti modenya menjadi equal interval. Kita akan atur nilai value-nya. Oke, sudah seperti ini. Tidak cukup berubah karena nilai yang kita masukkan tidak jauh berbeda dari nilai sebelumnya. Setelah kita warnai, kita bisa membuat hill shade. Klik menu raster, analisis, hill shade. Input layer-nya adalah Demnas yang sudah kita potong. Band-nya adalah 1. Z-faktornya, karena kita sudah menggunakan CRS UTM, maka nilai Z-faktornya adalah 1. Kemudian yang lainnya kita biarkan default. Azimuth of the light itu adalah arah datangnya cahaya. Kemudian altitude of the light adalah tinggi penyinarannya. Pada bagian ini kita bisa mengklik semuanya atau tidak ada yang perlu kita klik. Kita biarkan default. Kemudian kita isi hill shade. Close. Nah, kita sudah melihat di belakangnya ada nilai hill shade-nya atau nilai relief-nya. Nah, di samping ini masih muncul lagi adanya bagian yang kosong ini. Nilainya adalah 181. Itu akan kita hapus. Double klik. Transparansi. Hilang. Nah, yang kedua, kita akan menghitung atau membuat slope. Klik raster, analisis,
Inputnya adalah yang telah kita mask atau potong. Nah, di sini ada pilihan. Slope expressed as percent instead of degrees. Jadi, kita akan melihat slope-nya berdasarkan persen atau derajat. Jika kita centang, artinya dia dalam bentuk persen. Jika tidak dicentang, dia dalam bentuk derajat. Kita tidak centang dulu. Kemudian kita save. Ada hasilnya seperti ini. Kembali lagi di luar ini masih ada nilai band yang bernilai 0. Nah, kita lihat warna-warna ini menunjukkan slope-nya. Kita akan mengatur kelas lerengnya atau kelas slope-nya. Double klik ini, slope, simbologi. Render type-nya adalah single pseudo color. Warnanya kita invert. Kemudian modenya adalah equal interval. Kelasnya 5. Value-nya kita masukkan. Kita mulai dari 2. Seperti ini, kemudian kita apply. Jadi, semakin merah dia akan menunjukkan nilai slope yang semakin tinggi. Jika kita overlay dengan hillshade, nah, hillshade-nya kita simpan paling atas. Kemudian hillshade-nya kita double klik. Pilih pada bagian blending mode, kita pilih multiply, kemudian kita apply. Oke. Dim slope-nya kita aktifkan. Nah, hasilnya seperti ini. Atau dim slope-nya kita nonaktifkan, kita aktifkan dim mask-nya seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat data kontur, membuat garis kontur dari data dim ini. Klik menu raster, extraction, kontur. Input layer-nya adalah dim yang telah kita potong. Interval antar konturnya adalah kita akan mengaturnya. Interval kontur ini berdasarkan skala. Jika skala kita misalkan 50.000, maka interval konturnya adalah 25 meter. Katakanlah kita membuat 25 meter. Kemudian yang lainnya kita biarkan default. Kita simpan. Garis konturnya sudah terbentuk. Berikutnya, kita akan melakukan label pada konturnya. Kita cek nilai konturnya dulu. Open attribute table. Dan di sini kita memperoleh nilai elevasi. Nah, elevasi ini adalah nilai dari garis kontur tersebut. Nah, untuk memberikan label, kita perlu memberi keterangan yang mana kontur biasa dan kontur indeks. Kontur indeks adalah kontur tiap jarak 4 garis kontur, terdapat satu garis kontur indeks atau garis kontur yang menunjukkan kontur tertentu. Atau kontur yang diberi label. Caranya, kita buka menu Field Calculator, Create New Field, output field-nya adalah kontur, type-nya adalah text, ekspresinya adalah ketika field atau kolom elevation tidak sama dengan 100, maka dia adalah kontur biasa. Selain itu, dia adalah kontur indeks. And oke. Sekarang kita akan melakukan pewarnaan untuk konturnya. Double klik kontur. Simbologi, kita pilih categorize. Kita berdasarkan kontur yang tadi, indeks dan bukan indeks. Untuk kontur biasa, kita beri warna orange. Oke. Untuk kontur indeks, kita beri warna coklat yang lebih gelap. Dengan ketebalan yang lebih besar. Oke. Apply. Seperti itu. Kemudian kita beri simbol. Di bagian single, kita akan memilih rule based labeling. Pada bagian rule-nya, kita akan memilih yang akan kita tampilkan adalah kontur indeks. Maka kita akan buka field, kontur, sama dengan
contour index. Oke. Kemudian yang akan kita beri label adalah value-nya elevation. Oke. Apply. Hasilnya seperti ini, 1000, 1200. Kemudian pada bagian bawah, bagian formatting atau buffer, kita klik draw buffer. Kemudian placement, kita pilih curve. Kemudian position-nya adalah online. Oke. Apply. Seperti ini. Nah, jika misalkan di belakangnya kita memberi keterangan meter, maka edit saja di bagian labelnya, rule-nya, kemudian value-nya kita ganti, kemudian tambahkan string concatenation, kemudian kutip, ketik, spasi M, tutup, oke, dan oke. Ya, demikianlah raster analysis dengan hillshade, slope, dan membuat kontur serta labelingnya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.